TPW haus kegaduhan. TPW tolak uji forensik ijazah Jokowi. Bareskrim, kami kerja profesional. Tapi yang waras ngomong sama yang masih pakai logika, bukan ilusi. Bareskrim Polri akhirnya angkat bicara dengan penuh kesabaran surgawi, dan mungkin juga sedikit rasa geli yang mereka simpan dalam-dalam, menanggapi drama yang semakin panjang dan membosankan soal ijazah Presiden Joko Widodo. Kali ini, para pesulap hukum dari tim pembela ulama dan aktivis, TPW, kembali muncul ke permukaan, menolak hasil uji forensik ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim. Ya, mereka menolak, seperti biasanya. Mereka menolak akal sehat, menolak fakta, dan tampaknya juga menolak hidup damai tanpa teori konspirasi. Brigadir Jenderal Polisi Juhandani Rahardjopuro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menyampaikan dengan nada datar tapi mungkin dalam hati sudah menahan tawa, bahwa Bareskrim bekerja secara profesional dalam menangani persoalan ini. Saking profesionalnya, mungkin hanya TPW yang tidak bisa melihat, karena mereka tampaknya lebih suka membaca daun teh atau hasil perhitungan numerologi ketimbang laporan forensik resmi. Tidak ada tanggapan, kata Juhandani, ketika ditanya tentang ocehan TPW yang menolak hasil uji forensik itu. Dan kita semua bisa membayangkan bagaimana beliau mengucapkannya. Tanpa emosi, tanpa kejutan, hanya rasa lelah menghadapi sekelompok orang yang kalau diminta membuktikan matahari bersinar pun akan bilang, kami butuh uji forensik dari luar negeri yang independen. Tapi mari kita bahas lebih lanjut, karena kejenakaan ini tidak boleh berhenti di satu paragraf saja. TPW, organisasi yang namanya seolah-olah mewakili kepentingan umat, padahal sibuk membuat seminar tentang kecurigaan kosmik, menyatakan bahwa Bareskrim tidak menggunakan metode scientific crime investigation yang benar. Tentu saja, TPW tidak menjelaskan apa sebenarnya metode itu. Bisa jadi, dalam versi mereka, metode ilmiah melibatkan jampi-jampi, aroma menyan, dan mesin waktu buatan rumah. Menurut Rizal Fadilah, yang memperkenalkan dirinya sebagai wakil ketua TPW, hasil uji forensik Bareskrim itu tidak memenuhi kaidah scientific crime investigation yang objektif dan transparan. Sebuah pernyataan megah, panjang, penuh istilah asing, tapi sayangnya, tak ada isinya. Seperti kaleng kosong yang dilempar ke jalanan, bunyinya nyaring, tapi tidak ada substansinya. Rizal menuduh ada penyalahgunaan wewenang. Wah, ini tuduhan serius. Tapi datang dari TPW, kita sudah belajar untuk menganggap semua tuduhan mereka seperti popcorn murahan. Banyak, ringan, dan cepat melempem. Bareskrim sendiri tidak tinggal dia menghadapi ocehan yang kian hari kian absurd. Juhandani menjelaskan bahwa proses uji forensik dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur internal yang kredibel, Wasidik, Propam, Itwasum, dan Divkum. Semua proses dilakukan secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi apakah penjelasan itu cukup untuk TPW? Tentu tidak. Karena bagi mereka, satu-satunya proses yang benar adalah proses yang bisa membenarkan ilusi mereka. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka sistemnya dianggap rusak, aktornya korup, dan semestanya palsu. Seandainya Jokowi sendiri muncul ke depan kamera, membawa ijazah asli, lengkap dengan tanda tangan dekan, stempel basah, bahkan rekaman video wisuda, bisa jadi TPW akan berkata, itu deepfake, CGI. Ada teknologi AI sekarang. Dan kalau diberikan mesin waktu untuk menyaksikan langsung Jokowi kuliah di UGM tahun 80-an, mereka tetap akan bersikeras, itu settingan. Dunia ini hologram. Karena itulah kita tidak sedang berhadapan dengan kelompok kritis, melainkan sekelompok fanatik fiktif, yang membuat realitas alternatif mereka sendiri. TPW ini ibarat sutradara film konspirasi, tapi sayangnya mereka main di genre yang salah dan skenarionya ditulis dengan pena kebencian dan tinta ilusi. Lucunya lagi, setelah hasil uji forensik menyatakan ijazah Jokowi itu asli, mereka malah mendesak digelarnya gelar perkara khusus. Alasannya, karena mereka tidak puas. Jadi intinya, kalau mereka tidak senang dengan hasil investigasi, maka investigasinya harus diulang sampai mereka senang. Ini bukan cara kerja hukum, Bung. Ini cara kerja anak TK yang kalah main ular tangga. Lebih lucu lagi,
Mereka tetap menggembar-gemborkan ide konspirasi padahal ijazah asli itu sudah dikembalikan kepada Jokowi. Dan kalaupun nanti dibutuhkan, pemilik ijazah akan menampilkannya langsung di pengadilan. Tapi ya itu tadi, bahkan kalau Jokowi membawa ijazah itu dan memperagakan bagaimana dia menulis skripsi, TPUA bisa saja bilang, itu bukan tulisan tangan asli. Harus diuji grafolog. Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh panggung. Mereka butuh perhatian, seolah-olah masih ada penonton yang ingin melihat opera sabu mereka yang tak habis-habis ini. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam dunia di mana kata bukti hanyalah dekorasi, bukan fondasi. Publik pun makin banyak yang jengah. Sejak Bareskrim menyatakan keaslian ijazah Jokowi, mayoritas masyarakat, termasuk para ahli hukum, akademisi, dan bahkan sebagian besar netizen yang biasanya skeptis, sepakat, ini perkara selesai. Tapi TPUA terus saja menyanyi lagu lama, dengan irama sumbang, berharap ada yang masih mau menari bersamanya. Padahal, satu-satunya yang masih menari mungkin hanya ego mereka sendiri, dan itu pun dengan langkah yang pincang. Dan mari jujur, kalau memang ada niat baik dan kejujuran intelektual dari TPUA, mereka akan menyambut baik klarifikasi resmi dari institusi seperti Bareskrim. Tapi kenyataannya, mereka menolak setiap hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang sudah mereka buat sejak awal. Ini bukan investigasi. Ini adalah ritual mengukuhkan keyakinan, meski dunia berkata sebaliknya. Tidak heran kalau publik sekarang menyamakan TPUA dengan klub pencinta teori bumi datar. Bedanya, yang satu tidak percaya gravitasi, yang satu lagi tidak percaya ijazah. Sama-sama hidup dalam dongeng buatan sendiri, dan merasa bangga menolak logika. Dalam dunia hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras seseorang berteriak, atau seberapa sering mereka mengulang narasi. Tapi TPUA tampaknya lebih mengandalkan frekuensi bicara daripada validitas bukti. Jika keraguan bisa diulang ribuan kali, mungkin mereka pikir itu bisa menjadi kebenaran. Sayangnya, dunia nyata tidak bekerja seperti Twitter. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang menyedihkan sekaligus lucu. TPUA tidak sedang mencari kebenaran. Mereka hanya sedang mencari panggung untuk meratapi keyakinan mereka yang terus ditampar realita. Dan mereka akan terus berdiri di sana, menggenggam papan bertuliskan, ijazah palsu. Sementara kereta kebenaran sudah lama berlalu, meninggalkan mereka di peron yang penuh halusinasi. Dan untuk Bareskrim Polri, kita ucapkan terima kasih dan simpati. Karena selain harus bekerja secara ilmiah, profesional, dan objektif, mereka juga harus tahan mental menghadapi ocehan demi ocehan dari para detektif spiritual yang lebih percaya intuisi daripada bukti. Tapi ya begitulah, negara hukum tak bisa tunduk pada suara gaduh. Ia hanya tunduk pada logika, prosedur, dan integritas. Dan dalam hal ini, TPUA boleh saja berteriak sampai serak, tapi hukum sudah bicara. Dan sayangnya bagi mereka, suara hukum tidak bisa dipalsukan. Tidak seperti asumsi. Layar kaca mereka muncul lagi, bawa teori tanpa logika penuh fantasi. Ijazah Jokowi jadi panggung sandiwara, padahal bukti udah jelas tapi mereka pura-pura buta. Mereka bilang konspirasi rekayasa, tapi tak bisa bedakan fakta dan drama. Uji forensik dianggap cuma cerita, karena yang mereka cari cuma kemabukan makna. Perkara katanya harus spesial, kalau hasilnya tak cocok bilang sistem gagal. Bukan cari kebenaran tapi cari sensasi, main jadi hakim jaksa tanpa bukti validasi. Hey TPUA, kau bukan penyelamat bangsa, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Jasa bukan sandiwara, bukan hasil mantra. Kalian hidup dalam dunia penuh ilusi belaka. Tidak konspirasi rekayasa, tapi tak bisa bedakan fakta dan drama. Uji forensik dianggap cuma cerita, karena yang mereka cari cuma cermin pipa pura buta. Mereka bilang konspirasi rekayasa, tak bisa bedakan fakta dan drama. Uji forensik
dianggap cuma cerita, karena yang mereka cari cuma cerita pura buta. Mereka bilang konspirasi rekayasa, tapi tak bisa bedakan fakta dan drama. Uji forensik dianggap cari cuma gema, bukan makan makna buku dan makna. Uji forensik dianggap cuma cerita, karena yang mereka cari cuma gema, bukan makna. Kalau berkala katanya harus spesial, kalau hasilnya tak cocok bilang sistem gagal. Bukan cari kebenaran tapi cari sensasi, main jadi hakim jaksa tanpa bukti validasi. Hey TV, wah kau bukan penyelamat bangsa, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Jasa bukan sandiwara, bukan hasil mantra. Kalian hidup dalam dunia penuh ilusi belaka. Hey TV, wah kau bukan penyelamat bangsa, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam dunia penuh ilusi. Bagi kalian hidup dapat bukti validasi. Ijazah bukan palsu, yang palsu itu narasimu. Kau cuma penggila panggung dan pencipta bawah, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam dunia penuh ilusi belaka. Teruslah bernyanyi walau sumbangan palsu, sementara hukum jalan terus tanpa perlu ragu. Kereta kebenaran sudah lama berlalu, tinggalkan kalian di stasiun bersama papan penuh tipu. Ijazah bukan palsu, yang palsu itu narasimu, dan saat rakyat tertawa itu akhir dramamu. Di layar kaca mereka muncul lagi, bawa teori tanpa logika penuh fantasi. Ijazah Jokowi jadi panggung sandiwara, padahal bukti udah jelas tapi mereka pura-pura buta. Pura-pura buta. Mereka bilang konspirasi rekayasa, tapi tak bisa bedakan fakta dan drama. Uji forensik dianggap cuma cerita, karena yang mereka cari cuma gema bukan makna. Kalau perkara katanya harus spesial, kalau hasilnya tak cocok bilang sistem gagal. Bukan cari kebenaran tapi cari sensasi, main jadi hakim jaksa tanpa bukti validasi. Hey tipu, kau bukan penyelamat bangsa, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam dunia penuh ilusi belaka. Brigjen bicara data tapi hatinya tertawa, melihat kalian terus teriak tanpa data. Baris krim kerja lurus tak tunduk pada gaduh, tapi kalian sibuk nyanyi lagu hoax yang tak sudah. Kalian tak percaya grafolog, tak percaya video, mungkin kalian juga tak percaya cermin dan bayangmu sendiri bro. Kalau Jokowi muncul bawa bukti di tangan, pasti dibilang itu CGI hasil editan. Ilusi kau pelihara, logika kau musuhi, kebenaran ditolak karena tak sesuai isi mimpi. Kau bukan aktivis, kau hanya fanatis yang nyari panggung dari gaduh yang sinis. Teruslah bernyanyi walau sumbang palsu, sementara hukum jalan terus tanpa perlu ragu. Kereta kebenaran sudah lama berlalu, tinggal kebenaran sudah lama berlalu. Tinggalkan kalian di stasiun bersama papan penuh tipu. Ijazah bukan palsu, yang palsu itu narasimu, dan saat rakyat tertawa itu akhir dramamu. Ijan bicara, kau bukan penyelamat bangsa, kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam dunia penuh ilusi, dalam penuh ilusi belaka. Brigjen bicara data, Brigjen bicara data, tapi hatinya tertawa. Kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam dunia penuh ilusi belaka. Brigjen bicara data, kau bukan penyelamat tapi hatinya tertawa. Kau cuma penggila panggung dan pencipta prasangka. Ijazah bukan sandiwara, bukan hasil mantra, tapi kalian hidup dalam
teriak tanpa data. Bareskin kerja lurus tak tunduk pada gaduh. Tapi kalian sibuk nyanyi lagu hoax yang tak sudah. Kalian tak percaya grafo, tak percaya video. Uli kalian juga tak percaya cermin dan bayangmu sendiri bro. Kalau Jokowi muncul bawa bukti di tangan, pasti dibilang itu CGI hasil editan. Ilusi kau pelihara, logika kau musuhi. Kebenaran ditolak karena tak sesuai isi mimpi. Kau bukan aktivis, kau hanya fanatis yang nyari patung dari kadu yang sinis. Ilusi kau pelihara, logika kau musuhi. Kebenaran ditolak karena tak sesuai isi mimpi. Kau bukan aktivis, kau hanya fanatis yang naik panggung dari kadu yang sinis. Dimanipulasi otak